yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bukan melihat di masa akan datang, apa yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan.
Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupku, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Sertailah kami
bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Puji Tuhan, Shalom. Kita setiap pengikut setia Exousia Bible Teaching pada sore hari ini, mari kita bersama-sama siapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita. Kita mau kurung hadirat, kita mau sama-sama mengurung setiap pribadi kita dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami. Kami mau memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Ku masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku hampiri-Mu, oh Bapa-Ku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembah-Mu, agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Rajaku.
Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Mari sekali lagi dalam kesungguhan hatimu, ku masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembahmu, agungkan namamu. Haleluya, haleluya, terpujilah Rajaku. Angkat wajahku, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ucap syukur, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Angkat wajahku, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, nyanyikan laguku, amin. Ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau, sungguh nyata Engkau,
mau selalu berkenan di hatimu, Bapa. Kau lawat kami, penuhi kami dengan roh-Mu, dengan kuasa-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah, tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya bagiku. Sungguh nyatanya bagiku. Sungguh nyatanya bagiku. Benar Tuhan, Kau nyata dalam kehidupan kami Bapa. Setiap perbuatan-Mu dan rancangan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pada sore hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau Bapa. Biar Engkau selidiki hati kami dan Kau temui Tuhan, bahwa kami datang membawa hati kami benar-benar Tuhan dan sungguh-sungguh mau memuji Engkau. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Tiada satupun yang dapat kami pertahankan di dunia ini selain Engkau Bapa. Kami hanya mau sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Karena hanya Kau yang abadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Sekali lagi, dengan kesungguhan hati-Mu. Hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu.
yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi, Engkau yang abadi, Engkau yang abadi. Kepada hambanya saya persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, kekuatan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Engkau berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa dengan pesan yang istimewa, yang spesial. Supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu, mengerti pikiran perasaan Bapa di sorga, yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan sepanjang kami hidup di bumi ini. Bapa, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus hadir dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming online. Tuhan hadir dan melawat kami, membuka mata hati pengertian kami, supaya kami semakin presisi mengenal kehendak-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, baik Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama dengan kita dalam acara Exousia Bible Teaching. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara terkait suatu tema, yaitu menjalani kehidupan yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan menjalani kehidupan yang merdeka? Merdeka artinya bisa terbebas atau terlepas dari berbagai perbudakan atau perhambaan. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu adalah artinya bebas dari penjajahan, perhambaan, dan sebagainya. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang. Itu arti kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam konteks kekristenan tentu tidak persis seperti dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam konteks orang percaya, merdeka itu bukanlah kemerdekaan yang sebebas-bebasnya tanpa pertanggungjawaban. Artinya, kalaupun kita merdeka, tetap kita harus melakukan tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah yang hidup. Jadi seharusnya setiap kita memiliki perasaan yang krisis. Ya. Jadi karena ada tanggung jawab tadi. Jadi sekali lagi, merdeka itu bukanlah kemerdekaan yang betul-betul mutlak merdeka tanpa pertanggungjawaban. Maka karena ada pertanggungjawaban, maka kehidupan kita setiap saat harus memiliki perasaan krisis. Bukan krisis karena uang atau krisis karena nama baik dicabik-cabik, dirusak. Bukan juga karena krisis karena keinginan kita tidak terpenuhi. Atau harapan yang tidak tercapai, atau target yang tidak tercapai. Bukan seperti itu. Melainkan krisis karena kita takut kalau kita masih memiliki kesalahan yang kita lakukan atau ketidaktepatan yang masih melekat dalam kedagingan kita. Dan yang kedua, kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang bisa kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi perasaan krisis saya maksudkan tadi pertama adalah perasaan krisis kalau kita masih memiliki kesalahan atau kemelesetan atau ketidaktepatan yang masih kita lakukan dan itu terus melekat dalam daging kita. Dan yang kedua adalah pada
mestinya kita memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani pikiran perasaan Tuhan, tetapi kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Itulah yang harus kita pahami dalam konteks perasaan krisis ini. Jadi ada krisis terhadap diri sendiri, ada krisis terhadap dunia eksternal. Jadi yang pertama tadi krisis ke diri sendiri itu adalah keadaan krisis kalau kita masih memiliki kesalahan atau ketidaktepatan, kemelesetan yang terus-menerus kita lakukan. Itu harus kita perjuangkan, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi ancaman krisis dalam kehidupan kita. Yang kedua, terhadap dunia eksternal. Dunia semakin jahat, generasi semakin rusak. Dengan begitu, dengan banyaknya tantangan, dunia yang semakin terbuka, teknologi yang semakin berkembang dan lain sebagainya. Walaupun kita di pinggiran, di udik, tetapi kita bisa melihat dunia. Dengan semakin bertambahnya informasi dan lain sebagainya, itu bisa juga merusak. Tetapi kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan untuk melayani keadaan dunia atau generasi yang semakin rusak ini. Ada kesempatan. Nah, ketika ada kesempatan dan kita lewatkan, itu kita menyia-nyiakan, nah itu harusnya menjadi sesuatu yang menjadi perasaan krisis bagi kita. Bukan hanya sekedar memperbaiki diri terus lihat dunia yang semakin rusak, keadaan generasi yang tidak menghormati Tuhan, kemudian kita diam-diam saja. Yang penting diri saya sudah berubah, sudah cukup. Tidak seperti itu. Kalau misalnya kita diubahkan Tuhan, maka perubahan kita harus juga mampu untuk mengubahkan dunia di sekitar. Minimal dalam keluarga, kemudian dalam lingkungan pekerjaan. Kita bisa memberikan peran kita. Kita bisa menemukan tempat kita yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani pekerjaannya. Jadi jangan hanya bangga ketika kita sudah menjadi pendeta, menjadi majelis, guru Injil. Dalam konteks GSKI kita sudah setia mendengarkan suara kebenaran. Kita bisa bercerita bahwa saya mengikuti dari pagi, siang, malam. Saya senang mendengarkan khotbah Truth ID. It's okay, itu benar. Tetapi kebenaran yang terkandung dalam setiap khotbah yang disampaikan, yang kita dengar melalui Truth ID atau media manapun, itu harus menuntut kita untuk mengalami perubahan. Harus menuntut kehidupan kita untuk melakukan kebenaran yang kita dengarkan. Nah, kadang-kadang banyak pendeta atau pelayan Tuhan yang cukup puas, yang senang dengan tahapan di mana sudah jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, kemudian sudah ikut mendengar suara kebenaran, tetapi tidak menuntut hidupnya untuk melakukan kebenaran. Makanya Daud dalam Mazmurnya mengatakan, selidikilah aku Tuhan. Ya, selidikilah aku, bongkar hidupku. Karena kehidupan kita sesungguhnya telanjang di hadapan Tuhan. Ya, karena sesungguhnya kehidupan kita terbuka dan Tuhan bisa nilai. Ya. Makanya tidak boleh berhenti pada status jabatan sebagai pelayan Tuhan. Tidak boleh berhenti pada suatu keadaan di mana kita sudah setia baca firman, kita sudah setia mendengar khotbah. Tetapi firman dan khotbah yang kita dengarkan belum menuntut kehidupan kita untuk mengalami perubahan kodrat. Nah, kita harus naik level terus. Memang pintu masuknya baca firman. Saya banyak bertemu, kebetulan saya dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai salah satu dosen di Stakupang. Saya menemukan banyak ketika saya tanya mahasiswa, kapan terakhir kali, ketika tahun-tahun pertama masuk ya, kapan terakhir kali membaca Alkitab? Mereka lupa kapan terakhir kali membaca Alkitab. Bahkan kapan terakhir kali ke gereja itu kadang-kadang mereka tidak tahu. Tetapi hidupnya sebagai Kristen. Maka dipaksa, diberikan pintu masuk. Mulai hari ini harus baca Alkitab, harus berdoa, memuji dan menyembah. Tahun-tahun pertama itu menjadi sesuatu yang pergumulan bagi mereka. Kok aneh ya, kok penyembahannya seperti ini ya. Sesuatu seperti yang aneh, asing. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Ya, karena tidak terbiasa. Tetapi kalau kita sudah masuk konsisten membaca firman, kemudian sudah konsisten mendengarkan khotbah Truth ID, suara kebenaran dan lain sebagainya,
Maka tahapan berikutnya adalah seluruh kebenaran firman yang kita baca, khotbah yang kita dengarkan harus memaksa, menuntut kita untuk mengalami perubahan kodrat. Nah, disitulah kehidupan kita berespon dengan benar terhadap kebenaran, terhadap firman yang kita dengarkan. Ya, itulah respon yang benar. Makanya Daud mengatakan, selidikilah aku, lihatlah aku Tuhan. Apakah kehidupanku ini sudah berkenan di hadapan hadirat-Mu? Melalui firman yang saya sudah dengar Tuhan, apakah kehidupanku sudah berubah? Melalui suara kebenaran Truth IG yang sudah aku dengar Bapa, apakah aku sudah memperagakan dalam kehidupanku setiap hari? Harus sampai ke level tersebut kehidupan kekristenan kita. Tidak boleh cukup telinga kita disenangkan, kognitif kita dipuaskan ketika diisi oleh kebenaran yang kita dengar melalui membaca Alkitab dan juga dari khotbah-khotbah di YouTube. Tetapi harus sampai memperbaharui kehidupan batinia. Ya, seperti yang dikatakan Paulus, memang kehidupan jasmani kami itu akan merosot dari sehari ke sehari. Tetapi kehidupan batinia kita harus mengalami pertumbuhan, progres. Semakin diperbaharui dari hari ke hari. Itulah target perubahan kehidupan kita dalam kekristenan. Ya. Tidak ada orang yang lebih merdeka dan lebih mulia daripada seseorang yang berhenti dari segala keinginan. Ini memang hal yang tidak mudah. Tetapi jika tidak ada lagi cita-cita, tidak lagi sesuatu yang membuat kita bahagia, tetapi ia selalu bertanya, apa yang harus aku lakukan? Itu pertanyaannya. Bukan begini, bagaimana supaya saya bisa memperoleh A? Bagaimana saya supaya bisa memperoleh B? Apa cara strateginya supaya bisa saya memperoleh C? Bukan lagi seperti itu. Tetapi kita akan bertanya, Tuhan, aku sudah punya ini. Ya. Apapun yang kita punya, termasuk tubuh kita punya. Pikiran, perasaan itu kita memiliki, Tuhan berikan. Tetapi kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bukan mendesak Tuhan supaya Tuhan memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Nah, di situ kita akan menjadi hamba dari keinginan kita. Dan itu berbahaya untuk kehidupan spiritual. Itu berbahaya untuk kehidupan kekal kita. Karena kalau misalnya kepala kita sudah dipenuhi oleh keinginan-keinginan, dan itu bukan keinginan yang berasal dari Tuhan, itu kita akan diperhamba oleh keinginan kita, dan itu akan berbahaya untuk kehidupan kekal kita. Makanya harus diperhatikan, harus sungguh-sungguh diperkarakan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan. Justru kita harus punya keinginan. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka setiap keinginan kita harus merupakan keinginan menurut Allah, bukan keinginan kita sendiri. Ya, keinginan, keinginan itu kan bersinonim dengan kehendak. Kehendak itu timbul dari pikiran dan perasaan. Nah, Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan memberikan pikiran, Tuhan memberikan perasaan, sehingga menimbulkan kehendak atau keinginan. Sehingga keinginan yang timbul itu harus berdasarkan gambar dan rupa Allah. Tidak boleh keinginan itu timbul berdasarkan gambar dan rupa hal yang lain. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti setiap orang percaya tidak memiliki keinginan. Harus punya keinginan, wajib malahan untuk punya keinginan. Tetapi keinginan kita harus diarahkan. Makanya yang menjadi fokus di sini, yang menjadi permasalahan di sini adalah objek dari keinginan itu apa? Itulah yang menjadi permasalahannya. Ya. Jadi sekali lagi, orang percaya itu bukan tidak boleh punya keinginan. Justru wajib, harus mutlak punya keinginan. Tetapi objek dari keinginan itulah yang menjadi permasalahan. Maka kalau tadi saya katakan, orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang terbebas dari segala keinginan. Maka keinginan yang dimaksud adalah keinginan untuk memiliki dunia. Keinginan untuk memiliki harta martabat yang tinggi. Lebih tinggi daripada orang-orang di sekitar. Keinginan untuk menjadi kaya. Bukan salah jadi kaya. Tetapi kalau kita terlalu fokus ke sana, kita melukai perasaan Tuhan. Maka yang menjadi masalah itu bukan masalah keinginannya, tapi objek keinginannya itu. Kita arahkan kemana keinginan kita. Kalau kita arahkan keinginan kita di dunia, pasti meleset.
Tetapi kalau kita arahkan keinginan kita supaya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu adalah keinginan yang benar. Dan itu memerdekakan kita. Kenapa? Karena kalau kita arahkan keinginan kita kepada pikiran perasaan Allah, akan ada sukacita, damai sejahtera. Kita tidak akan diperhamba oleh target-target dunia, oleh target-target fana, yang justru kita akan melupakan Tuhan, dan endingnya adalah kebinasaan. Maka keinginan kita, itu adalah pertaruhannya kehidupan kekal. Arah objek keinginan kita hanya dua pilihan. Tetapi dampaknya itu kekal. Kalau kita arahkan ke dunia, maka kebinasaan kita peroleh. Tetapi kalau kita arahkan kepada Tuhan, maka kehidupan kekal kita peroleh. Inilah yang luar biasa, ya. Yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Pikiran dan perasaan yang melahirkan keinginan. Sehingga keinginan kita itu tidak lagi meleset, tidak lagi keinginan yang fana, tidak lagi keinginan yang membinasakan, tetapi kita bisa mengarahkan keinginan kita untuk menyenangkan pikiran dan perasaan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi bisa kita gumuli, kita bisa perjuangkan. Ya, tahun-tahun pertama mungkin terasa sulit, tetapi kalau kita sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh memperkarakan, Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan pikiran perasaanmu, kita pasti bisa mencapainya. Saya pernah menyampaikan bahwa Tuhan tidak mungkin menuntut sesuatu dari kehidupan kita yang tidak bisa kita capai. Kalau misalnya Tuhan meminta untuk kita lakukan, dalam pandangan Tuhan, kita bisa mencapai dan kita bisa melakukan. Maka dalam hal ini tidak boleh mencurigai Tuhan. Memberikan beban kehidupan kepada kita untuk sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Tidak seperti itu. Ya. Kalau Tuhan meminta kita untuk melakukan, untuk dikerjakan, pasti dalam pandangan Tuhan, Tuhan mampu. Tuhan memandang bahwa kita mampu untuk melakukan dan mampu untuk mencapainya. Ya. Kalau segenap hidup kita bisa kita persembahkan untuk Tuhan, berarti berhenti dari segala keinginan pribadi dan hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya ini tidak berlebihan. Ya, walaupun banyak orang Kristen memandang ini berlebihan. Apaan sih? Menyerahkan seluruh kehidupan, persembahkan hidup, berarti berhenti dari segala keinginan dan hanya melakukan kehendak Bapa. Mungkin ada yang menganggap remeh, cemooh dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mengarahkan pikiran atau keinginan kita kepada suatu objek, sekarang apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, silakan dilanjutkan. Kalau Alkitab mengatakan, apa baik kamu makan atau minum harus kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau tidak, harus dihentikan. Harus dihentikan, harus pindah jalur, harus pindah keinginan. Itu tidak bisa tidak. Kenapa? Karena pertaruhannya adalah kehidupan kekal. Tidak main-main dampak yang akan timbul dari kesalahan kita untuk mengarahkan objek keinginan kita. Ya, karena dampaknya adalah kematian atau kehidupan kekal. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada orang yang merasa menganggap, apaan sih kita masih hidup di dunia kok, realistislah. Nah, sebenarnya kata realistislah itu pun sebenarnya bagi saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena kata realistislah itu sudah berangkat dari premis pikiran yang sudah dicemari oleh dunia. Sehingga kalau kita mengatakan, kalau misalnya walaupun kita Kristen, realistislah. Kok dunia itu jahat kok, kita tidak apalah kalau buat A, B, C. Oh, tidak seperti itu. Itu namanya kompromi, bukan realistis. Kenapa? Karena realistis dalam pikiran Allah itu adalah melakukan pekerjaan Allah. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu realistis dari perspektif Allah. Nah, kalau kehendak Allah adalah kesucian hidup kita,
selamatkan banyak mungkin orang, maka tidak mungkin kita mengatakan realistislah. Kalau kita mengatakan bahwa realistislah kehidupan kita, banyak kok yang juga rusak kehidupannya. Kita masih di dunia kok, kita melecehkan Tuhan. Kalau misalnya masih ada pikiran seperti itu. Apalagi kalau kita mengukur standar hidup kita dengan standar hidup orang yang jelas-jelas kehidupannya memang di bawah kita. Terus kita mengatakan, oh saya lebih baik sih dari dia. Saya lebih oke lah dari dia. Itu bukan standar. Karena standar kehidupan kita adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Maka cerminnya adalah cermin kehidupan Kristus. Bukan cermin kehidupan orang-orang di sekitar kita. Apalagi cerminnya adalah orang yang jelas-jelas kehidupan spiritualnya di bawah kita. Ya tidak bisa. Selamanya kita akan memandang kita akan lebih baik. Dan itu membunuh kita. Tidak ada perjuangan untuk berjuang supaya menjadi lebih baik sesuai standar Kristus. Ya, saya sering memberikan analogi ya. Ya mungkin kita tidak hidup sezaman dengan Kristus. Kita hanya bisa melihat, membaca sejarah kehidupan Kristus dari Alkitab. Kalau misalnya kita mau pasang standar misalnya, kalau misalnya Kristus terlalu tinggi misalnya ya, karena kita tidak pernah hidup sezaman, walaupun sebenarnya kita bisa mengalami perjumpaan ya, dan kita bisa mengerti standarnya. Tetapi misalnya ada orang yang masih sulit, ya khususnya generasi-generasi muda, siswa mahasiswa, sering saya sampaikan bilang begini, kalau mungkin kamu anggap Kristus terlalu tinggi standarnya, atau kamu belum bisa mencapai karena memang kita tidak hidup sezaman. Demikian pun dengan Paulus, mungkin terlalu tinggi standarnya. Lihatlah orang-orang rohani, orang tua rohani yang bisa menjadi teladan. Ya, kalau dalam konteks GSKI, Eksosia ya kita bisa melihat Bapak Gembala kita. Begitu demikian kesungguhan, radikal, totalitas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya minimal kita pasang target, saya harus mencapai level spiritual seperti Pak Joni lah. Misalnya ya, Bapak Gembala kita. Atau kalau misalnya lebih tinggi, ya minimal bisa mencapai level seperti Bapak Eras, Bapak Gembala Sinode kita. Karena kita bisa lihat sehari-hari kehidupannya. Ya. Tetapi terus menerus, kalau sudah tercapai, naik lagi, tercapai, naik lagi. Sampai menjadi keserupaan dengan Kristus. Analogi tadi saya sampaikan kepada orang yang sungguh-sungguh berjuang, tapi bagaimana ya? Bagaimana saya harus bisa melakukan? Kadang-kadang mereka melihat temannya menjadi standar, itu bukan ukuran. Kita harus pasang ukuran orang yang spiritualitasnya lebih tinggi daripada kita. Kalau kita 5.000 watt, ya cari yang 7.000 watt, 9.000 watt, 10.000 watt menjadi standar kita. Supaya kita ditarik naik. Bukan kalau kita 5.000 terus kita bandingkan dengan yang 1.000, ya pasti kita akan lebih baik. Dan itu akan membuat kita merasa nyaman, merasa puas dengan keadaan tersebut. Nah kita bersyukur punya gembala, ya sekaligus orang tua rohani Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Joni Kilapong, yang telah menunjukkan bagaimana keseriusan melayani pekerjaan Tuhan. Apapun, dalam keadaan sakit pun. Ya, justru beliau ketika melayani jadi sembuh. Ya, beberapa kali beliau memberikan kesaksian. Beliau bilang, Pak Son, sebenarnya saya ini badan tidak enak. Tapi begitu melayani, sehat kembali. Ya, itu luar biasa. Dan kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kita akan banyak alasan untuk mengatakan, aduh Tuhan minta izin dulu Tuhan, sudah capek ini. Tuhan tahu kan, sudah pelayanan ke Turki 12 hari, sudah pulang capek. Minta izin istirahatlah Tuhan. Mungkin akan ada alasan seperti itu. Tetapi beliau tidak sedemikian. Nah itulah yang menjadi ukuran, minimal menjadi ukuran kita untuk, oh ternyata kehidupan kita harus seperti itu. Ini berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan. Kalau segenap hidup kita bisa kita persembahkan untuk Tuhan, berarti berhenti dari segala keinginan pribadi dan hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Karena Alkitab menuliskan, baik aku makan maupun minum, kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya tadi saya sampaikan, barangkali ada orang yang bertanya dan berkata,
Bukankah kita sebagai manusia boleh punya keinginan? Ya, memang manusia diciptakan Tuhan dengan pikiran perasaan. Supaya manusia memiliki kehendak atau memiliki keinginan. Manusia tidak mungkin tidak punya keinginan. Dan memang tidak boleh tidak punya keinginan. Tetapi masalahnya adalah objek keinginan kita apa? Ya, saya sudah sampaikan tadi. Objek keinginan kita itu apa? Kemana kita arahkan keinginan kita? Itu yang menjadi permasalahannya. Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang paling merdeka adalah orang yang tidak memiliki keinginan, maksudnya bukan menyediakan keinginan, melainkan keinginan kita hanya ditujukan kepada Tuhan. Ya. Jadi kan di awal saya mengatakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari segala keinginan, yang tidak memiliki keinginan. Maksudnya bukan meniadakan keinginan. Karena apa? Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita justru harus memiliki keinginan. Tetapi objek keinginan itulah yang harus kita persoalkan, yang harus kita gumuli. Di mana ini saya arahkan Tuhan? Kalau meleset dari jalan Tuhan, kita harus kembalikan. Kita harus bisa mengidentifikasi, menilai, mengukur ke arah mana kita. Kita harus bisa menyesuaikan frekuensi pikiran perasaan Allah dengan frekuensi pikiran perasaan kita. Supaya dalam bahasa fisikanya bilang, supaya selalu berinterferensi. Nah itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita berurusan dengan Allah yang tidak kelihatan. Makanya saya bilang tadi, kalau kita bisa belum mencapai hal tersebut, bisa berjumpa, kita bisa melihat orang-orang yang bisa kita teladani, yang bisa menjadi orang tua rohani kita. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh, dunia yang terhukum, dunia yang terkutuk, dan sementara moral dan karakter kita juga masih berantakan, maka apa yang muncul di hati dan pikiran kita adalah produk dari dunia sekitar kita. Ditambah lagi dengan ambisi yang manusia yang keruh, melahirkan kejahatan, melahirkan dosa. Ya, maka kalau keinginan kita tidak diarahkan untuk Tuhan, maka kita cenderung meleset. Karena tadi saya bilang, dunia semakin rusak, sudah jatuh, sudah terhukum, sudah terkutuk. Ditambah dengan moral karakter kita juga yang belum berubah sepenuhnya, masih berantakan. Ditambah lagi dengan ambisi pribadi yang cenderung melahirkan kejahatan, melahirkan dosa. Itu akan membuat basis atau pondasi pikiran kita itu kecenderungannya salah, kecenderungannya meleset. Maka kita harus memutar arah. Ya, kalau misalnya dalam dunia teknisi parabola, kita harus putar arah parabola pikiran keinginan kita ya, pikiran perasaan kita diarahkan kembali. Nah, proses perputaran itu tidak simpel. Kita harus bisa berjumpa dengan Allah yang memiliki pikiran perasaan yang kita mau taruh pikiran perasaannya dalam pikiran perasaan kita. Tidak mungkin kita bisa menaruh pikiran perasaan Allah dalam pikiran perasaan kita kalau kita tidak bisa berjumpa dengan Dia. Kalau kita hanya berjumpa melalui tulisan, bisa sih, tetapi pasti tidak akan bisa sampai menyentuh. Tetapi kalau kita bisa berjumpa dalam pergumulan setiap saat, dalam setiap peristiwa kehidupan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, maka kita bisa mengarahkan pikiran perasaan kita. Kita bisa mengisi pikiran perasaan keinginan kita dengan pikiran perasaan dan keinginan Tuhan. Makanya proses ini proses yang tidak mudah, tetapi ini keniscayaan harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena saya bilang tadi, pertaruhannya adalah kekekalan. Kehidupan kita hanya 70-80 tahun. Di luar itu, setelah itu baru kita betul-betul menghadapi, menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi kehidupan sesungguhnya sangat bergantung. Hari ini kita mau arahkan kemana kehidupan kita. Kita akan selalu punya keinginan sampai selama-lamanya. Bahkan di surga atau di langit baru dan bumi baru pun keinginan atau kehendak individu itu masih ada. Dan kehendak individu itu selalu bebas. Apa buktinya? Allah menciptakan Hilal bin Sakhar yang kita kenal dengan Lucifer atau Iblis. Itu diciptakan dengan keinginan. Makanya ada pikiran jahat untuk menyamai yang maha tinggi. Malaikat-malaikat yang di surga juga diciptakan dengan keinginan bebas. Makanya bisa dipengaruhi 2/3 mengikuti iblis. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa bahkan sampai di langit baru bumi baru dan di sorga pun setiap individu itu tetap memiliki kehendak atau keinginan bebas.
Tetapi permasalahannya tadi sekali lagi, objek keinginan kita itu kita mau arahkan kemana. Makanya dalam pergumulan kehidupan kita setiap hari kita harus memaksa diri kita supaya objek itu yang harus kita terus senternya ke sana. Tidak boleh kita miringkan kemana, ke hal-hal yang lain. Ya, ya kalau seumpama parabola itu kan, kalau misalnya kita arahkan kepada objek tertentu, ya kita dapat siarannya itu. Begitu miring, kita akan mendapat siaran yang lain. Ya tidak mungkin kita dapat lagi siaran yang tadi. Miring lagi dapat siarannya yang lain. Nah sekarang kita mau dapat siaran, mengisi pikiran kita dari siapa? Nah kalau dari Tuhan, arahnya harus ke Tuhan. Frekuensinya harus tepat. Melalui apa? Allah itu roh. Nah kita harus menyumpai dia dalam roh dan kebenaran. Harus roh to roh, tidak bisa lagi head to head. Perjumpaannya bukan perjumpaan head to head. Seperti kita berdiskusi ilmiah. Betul tidak secara pilihan kata dan lain sebagainya. Tidak lagi seperti itu. Tapi perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan roh to roh. Maka tidak bisa perjumpaan dengan Allah itu akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena perjumpaan dengan Allah itulah perjumpaan roh to roh. Maka setiap saat dalam kondisi apapun dan dimanapun kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam peristiwa kehidupan yang modelnya seperti apapun kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya selalu mengingat ya peristiwa kisah yang dialami oleh Ayub. Keadaan yang dialami oleh Ayub. Keadaan yang dialami oleh Ayub memang diizinkan Tuhan, tetapi iblis yang mengerjakan. Tetapi tidak satupun kalimat Ayub yang mengatakan menengking atau menghujat iblis, bukan. Atau mengusir iblis, tidak. Ya. Tetapi Ayub selalu berurusan dengan Tuhan, tidak berurusan dengan iblis yang menyebabkan kecelakaan atau keadaannya seperti itu. Ya. Demikian pun kita hari ini, saya sampaikan kepada mahasiswa yang saya ajarkan atau kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk gembalakan. Kalaupun kita menghadapi suatu keadaan peristiwa kehidupan, dan ada orang mengatakan, oh itu orang ini yang suanggi sehingga kamu jadi rusak seperti ini. Kamu mungkin benar, mungkin saja bisa benar karena faktanya memang ada kuasa gelap yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang yang tekun mengiring Tuhan. Tetapi kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu untuk menengking dia. Tetap pandangan kita berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia. Jadi apapun keadaan kita responnya hanya satu. Berurusan dengan Tuhan. Apapun. Mau pekerjaan iblis, kuasa gelap, setan, orang. Tidak usah kita pikirkan, kita berurusan dengan Tuhan. Karena kalau kita berurusan dengan Tuhan, pasti keadaan kita itu aman, tentram, nyaman. Makanya Daud mengatakan, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam Tuhan. Itu adalah lagunya, ya, lagu Eras ya. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di tangan Tuhan. Kalaupun aku remuk di tangan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita jatuh, remuk, hancur. Tapi kalau itu dalam tangan Tuhan, kita pasti selamat. Makanya tidak boleh berpindah haluan. Ya, tidak boleh mengubah frekuensi. Tidak boleh mengarahkan parabola kita kepada tempat-tempat yang lain. Selain Tuhan sendiri. Ya. Jadi, kalau kita memiliki keinginan yang ditujukan kepada objek tertentu, bukan Tuhan dan kerajaannya, pasti kita terlepas dari hadirat Tuhan, jatuh, terlembur dan terikat. Ya. Kalau kita terlepas dari keinginan, dari hadirat Tuhan, di mana kita mengarahkan pikiran atau keinginan kita bukan kepada Tuhan dan kerajaannya, kita pasti terbelenggu dan terikat. Nah, disitulah kita menjadi orang yang diperhamba. Diperhamba oleh keinginan. Diperhamba oleh dosa. Kalau kita mengarahkan keinginan kita kepada Tuhan, kita juga diperhamba, tapi diperhamba oleh kebenaran. Tapi kalau kita diperhamba oleh kebenaran, kita akan menjadi merdeka. Kenapa? Karena kebenaran akan memerdekakan. Begitu konsepnya. Seperti itu cara berpikirnya. Ketika kita mengarahkan keinginan kita kepada Tuhan, kita tetap menjadi hamba, tapi hamba kebenaran.
Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi orang yang merdeka. Karena kebenaran memerdekakan kita. Seperti itu. Kenapa? Karena tentu kalau kita memiliki pikiran perasaan Tuhan, keinginan kita arahkan kepada keinginan Tuhan, tentu ada beban pasti. Pasti ada beban. Pasti ada pikiran juga yang kita doakan, yang kita gumuli. Tetapi beban tersebut adalah beban pekerjaan Tuhan. Beban memikul salib. Ya, bukan lagi beban untuk memenuhi keinginan pribadi, hasrat yang berasal dari keinginan yang jahat, bukan lagi. Kita merasa misalnya kita merasa cemas, Tuhan kok gini ya? Apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk generasi yang Tuhan kirimkan ini? Apalagi yang harus aku bisa lakukan Tuhan? Itu beban, tapi itu beban memikul salib. Itu beban karena kita menjadi hamba Kristus. Makanya saya katakan di awal tadi, merdeka itu bukan berarti kita betul-betul terbebas. Sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dalam konteks kekristenan, merdeka itu terlepas, terbebas dari keinginan-keinginan duniawi yang fana. Tapi kita isi keinginan-keinginan kita dengan keinginan-keinginan Tuhan. Sehingga walaupun kita terbeban, tetapi terbeban kita karena kita memikul salib. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan itu istimewa. Ya, karena saya tidak sembarangan orang. Yang saya pahami, tidak sembarangan orang Allah itu membagi pikiran dan perasaannya. Dan kalau kita sebagai hamba Tuhan menjadi salah satu rekan kerja Allah, sahabat Allah, di mana Allah bisa membagi pikiran perasaannya, betapa sukacitanya kita. Kita bisa berkata, siapa sih saya Tuhan? Siapa aku Tuhan? Tuhan bisa berbagi pikiran perasaan, bisa berbagi beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya, itu luar biasa. Ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita hormati, ya, sebagai orang tua rohani, ya, Bapak Gembala, kemudian Bapak Gembala bercerita atau Ibu Gembala bercerita, dalam hati saya sering berkata begini, harusnya tidak perlu saya tahu yang seperti ini. Tetapi kemudian saya berpikir, mereka ini sudah menganggap saya sebagai anak, tempat berbagi suka duka pelayanan. Makanya walaupun saya diam, ya, Bapak Gembala, Bapak Joni, Ibu Lydia sebagai Ibu Gembala. Kadang-kadang kalau misalnya mereka bercerita atau menyampaikan sesuatu, kadang-kadang saya bilang, harusnya saya tidak perlu saya tahu seperti ini. Tapi kemudian teringat, maksudnya seperti langsung ada suara tek. Itu karena sudah menganggap kamu itu sebagai anak, sebagai rekan pelayanan. Dan mereka berbagi beban, berbagi pikiran perasaan. Nah itu luar biasa. Dan bagi saya itu kebanggaan. Kenapa? Siapa sih saya ini Tuhan? Siapa sih saya ini? Saya ini bukan siapa-siapa. Kalau Pak dan Ibu tidak angkat saya waktu itu, tidak membentuk pikiran, tidak membentuk saya bukan siapa-siapa. Tetapi kalau sampai hari ini bisa berbagi pikiran, perasaan, beban, itu luar biasa. Ya, perasaan itu luar biasa. Nah apalagi Tuhan yang membagi pikiran, perasaan. Dan itu luar biasa. Makanya kita mencari itu. Ya, kita terus bergumul untuk mengerti pikiran, perasaan Tuhan. Supaya sampai pada level Tuhan berbagi pikiran, perasaannya. Anakku, inilah beban yang harus kamu kerjakan. Dan kita bersyukur Tuhan berbagi pikiran, perasaan, berbagi bebannya. Itu luar biasa, ya. Makanya bukan kemerdekaan yang betul-betul merdeka dan suka-suka kita melakukan apa. Tidak seperti itu. Kita tetap menjadi hamba Tuhan yang hanya melakukan pikiran perasaannya. Pikiran kita tertawan oleh pikiran perasaannya. Pikiran perasaan kita terkunci oleh pikiran perasaan Tuhan. Dipenjara oleh pikiran perasaan Tuhan. Tetapi itu bukan dipenjara, terkunci, tertawa adalah hal negatif. Tetapi itu akan menghadirkan kemerdekaan bagi kita. Kemerdekaan dari dunia.
yang fana, untuk hanya melakukan pikiran perasaan Tuhan. Dan itu mulia dan itu tidak ternilai harganya. Jadi mari Bapak Ibu kita terus berjuang akan hal tersebut, akan hal ini, terus memperkarakan siapapun kita, tua muda, ya, yang tua bukan sudah otomatis sudah memiliki pikiran perasaan keinginan Tuhan. Yang muda juga bukan berarti tidak bisa mencapai hal tersebut karena masih muda. Tetapi kita terus mengintrospeksi, bertanya kepada Tuhan, apakah aku Tuhan sudah berjalan sesuai keinginan Tuhan atau tidak. Berhenti untuk mengingini dunia dan kesenangannya. Ya. Supaya kita hanya bisa diisi oleh keinginan Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau sampai Tuhan bisa membagi pikiran perasaannya kepada kita, itu luar biasa. Itulah target kita. Itulah goals kita. Selama kita hidup di dunia, Tuhan membagi pikiran perasaannya. Dan kita melakukan pikiran perasaan presisi tepat seperti pikiran perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus berjuang. Ya, tidak ada kehidupan yang lebih merdeka daripada seseorang yang telah berhenti dari segala keinginan dunia yang fana dan mengarahkan keinginannya untuk hanya melakukan keinginan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini bisa memberkati Bapak Ibu dan kita sama-sama berjuang supaya arah jalan kita tidak meleset, supaya peta perjalanan kita jelas tujuannya adalah menuju langit baru dan bumi yang baru. Bersama-sama orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita kasihi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh dikuatkan, ditegur, diajar, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kami tidak salah mengarahkan pikiran kami kepada objek yang salah. Tetapi kami terus mengarahkan pikiran kami, keinginan kami kepada objek yang benar, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Tolong kami Bapa, dalam banyak hal kami masih meleset, terbatas, dan bahkan kami jatuh. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dengan kesabaran Tuhan, Tuhan akan terus mendidik, mengarahkan kami, supaya kami tidak terhilang dari hadirat Tuhan. Tolong kami Bapa, Bapa hamba telah selesai berbicara, kiranya Engkau terus memberkati kami. Dan pada kesempatan sore hari ini Bapa, kami juga terus menopang, berdoa untuk orang tua rohani kami Bapak Eras yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati setiap para medis, dokter, obat-obatan, terapi yang dilakukan untuk pemulihan Bapak Eras. Tuhan memberkati, Tuhan pakai untuk sarana pemulihan Bapak Eras. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang telah Tuhan tunjukkan dalam proses pemulihan Bapak Eras. Berikan kekuatan untuk Ibu Eras, anak-anak, Pastor Stephen, Pastor Stefani, menantu dan juga cucu-cucu. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu, untuk mujizat yang Tuhan telah berikan bagi pemulihan Bapak Eras. Terima kasih Bapak, kami akan pulang, kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat dari Bapa Yahweh Elohim kita. Cinta kasih dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan Bapanya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai bertemu kembali pada EBT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.